تعالى ونفعنا به وبعلومه وبأسراره في الدارين آمين اللهم آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ولسانه الذي ينطق به. Faiza ahbabtuhu moko ing dalem nalikane demen sapa ingsun ing al-abdu, moko ing dalem nalikane demen sapa ingsun ing al-abdu ay adhartu tegese mertelaaken sapa ingsun hubbi ing demen ingsun, hubbi ing demen ingsun lahu maring al-abdu ba'da taqarrubihi ing dalem sawise ngeparke al-abdu, ba'da taqarrubihi ing dalem sawise ngeparke al-abdu ilayah maring ingsun, ilayah maring ingsun oleh ngeparek bima kelawan barang zukira kang den sebut apa man. Fa inna hubbahu moko sak temene demene Gusti Allah taala, fa inna hubbahu moko sak temene demene Gusti Allah taala iku qadimun kang dingin, iku qadimun kang dingin wairu hadisin kang ora anyar, wairu hadisin kang ora anyar. Jawab idza kuntuh moko ana sapa ingsun iku sam'ahu, iku sam'ahu pengrungune al-abdu, iku sam'ahu pengrungune al-abdu allazi yasma'u kang ngrungu sapa al-abdu, allazi yasma'u kang ngrungu sapa al-abdu bihi kelawan sam'ahu wa basarahu lan peningale al-abdu, wa basarahu lan peningali al-abdu alladzi yubsiruh kang ningali sapa al-abdu, alladzi yubsiruh kang ningali sapa al-abdu bihi kelawan basara, bihi kelawan basarahu wa lisanahu lan lisane al-abdu alladzi yantiqu kang ngucap sapa al-abdu, allazi yantiqu kang ngucap sapa al-abdu bihi kelawan lisana, wa yadahu lan tangane al-abdu allati yubtishu kang kepuk sapa al-abdu, allati yubtishu kang kepuk atau napuk sapa al-abdu biha kelawan yadahu, wa rijlahu lan sikile al-abdu allati yamshi kang lumaku sapa al-abdu, allati yamshi kang lumaku sapa al-abdu biha kelawan rijlahu ay kuntuh tegese ana sapa ingsun iku hafidhu a'dai zat kang ngreksa pira-pira anggotane al-abdu, iku hafidhu a'daihi zat kang ngreksa pira-pira anggotane al-abdu wa hamiya ajraihi, wa hamiya ajraihi lan zat kang ngreksa pira-pira perasaane al-abdu,
lan zat kang ngrekso pira-pira perasaane atau pira-pira jus-juse al-abdu. Ini karena ada dua riwayat ke ahra, la'allahu di situ ajra. Mungkin di sini lafadznya ajra tapi ketulis ahra. Kalau kita ikut dohirnya lafad ajra berarti maknanya ya jus-juse al-abdu itu. Kalau ahra itu maknanya adalah perasaan-perasaan yang berada di hati. Ngiring terserah ajra atau ahra. Karena mungkin ada sabukul qalam ki mungkin. Nang kitab kula ni kepada catatan la'allahu ajra. Wa hamiya ajraihi lan zat kang ngrekso pira-pira jus-juse al-abdu ayat taharraka ing yen to obah apa ajrai. Ayat taharraka ing yen to obah apa ajrai atau al-abdu bi ghairi ridhoi kelawan sadiyane ridho ingsun. Bi ghairi ridhoi kelawan sadiyane ridho ingsun. Saya ulangi, ayat taharraka yen to obah-obah sapa al-abdu bi ghairi ridhoi kelawan sadiyane ridho ingsun. Wa ayyaskuna lan yen to anteng. Wa ayyaskuna lan yento anteng sapa al-abdu di ghairi taati maring saliyane taat ingsun. Di ghairi taati maring saliyane taat ingsun. Wa huna lan iku ing dalam ikilah hadis maknan utawi makna adwana kang luwih gampang. Makna utawi makna adwana kang luwih gampang min dalikah tenimbang mengkono-mengkono ay kuntu hafidhu a'dha'i. Min dalikah tenimbang mengkono-mengkono ay kuntu hafidhu a'dha'i wa huwa utawi makna iku annahu sak temene Gusti Allah iku annahu sak temene al-abdu gitu nggih. Iku annahu sak temene al-abdu iku la yasma'u ora bakal ngrungu sapa al-abdu illa zikri angin ing zikir ingsun. Illa zikri angin ing zikir ingsun wala yanduruh lan ora bakal ningali sapa al-abdu. Wala yanduru lan ora bakal ningali sapa al-abdu illa fi ajaibi malakuti angin ing dalam piro-piro kegawaane keraton ingsun. Angin ing dalam piro-piro kegawaane keraton ingsun. Wala yatalazzadu lan ora bakal ngerasa enak sapa al-abdi. Lan ora bakal ngerasa enak sapa al-abdi illa bi tilawati kitabi. Angin kelawan maca kitab ingsun. Angin kelawan maca kitab ingsun wala ya'nisu lan ora bakal aring-aring sapa al-abdi. Lan ora bakal aring-aring sapa al-abdi illa bi munajati angin kelawan kebisik maring ingsun. Illa bi munajati angin kelawan kebisik maring ingsun. Wala yamuddu lan ora bakal dawaaken sapa al-abdu. Wala yamuddu lan ora bakal dawaaken sapa al-abdu yadahu ing tangane al-abdu. Yadahu ing tangane al-abdu illa bima angin kelawan barang fihi kang iku ing dalem ma. Fihi kang iku ing dalem ridhoi utawi ridho ingsun. Ridhoi utawi ridho ingsun wala yamshi lan ora bakal lumaku sapa al-abdi. Wala yamshi lan ora bakal lumaku sapa al-abdi birijlihi kelawan sikile al-abdi. Birijlihi kelawan sikile al-abdi illa fi ta'ati angin ing dalem
taat maring ingsun illa fi taati angin ing dalam taat maring ingsun. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la yazalul 'abdu yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Melanjutkan hadis yang kemarin, di situ Gusti Kanjeng Nabi meriwayatkan langsung dari Allah, jawaban Allah adalah la yazalul 'abdu, seorang hamba itu akan selalu yataqarrabu, mendekatkan diri ilayya kepadaku, bin nawafilih, dengan melaksanakan ibadah-ibadah sunnah, hatta uhibbahu, ketika orang itu mendekatkan diri kepadaku secara terus menerus, istiqomah. Makna daripada la yazal ini kan istiqomah. Hatta uhibbahu, hingga aku mencintai hamba tersebut. Berarti cintanya Allah ini kebuah daripada keistiqomahan kita dalam melaksanakan ibadah sunnah, akan dapat cinta. Fa idza ahbabtuhu, ketika aku sudah mencintai seorang hamba, ini kata Allah ya. Ketika aku sudah cinta pada seorang hamba, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih, maka aku akan menjadi pendengaran dia yang dia gunakan untuk mendengarkan. Aku akan menjadi pendengaran hamba itu yang digunakan untuk mendengar. Wa basarahu alladhi yubsiru bih, dan aku akan menjadi mata daripada hamba itu untuk digunakan melihat. Wa lisanahu alladhi yantiqu bih, dan aku akan menjadi lesan daripada hamba tersebut untuk digunakan berbicara. Lesannya Gusti Allah, pendengarannya Allah, matanya untuk memandang itu Allah. Wa yadahu alladhi yabtishu bihi, dan aku akan menjadi tangan yang akan digunakan untuk memukul, menjamah dan seterusnya. Wa rijlahu allati yamshi biha, aku akan menjadi kaki yang digunakan untuk berjalan, untuk melangkah ke sana ke sini dan seterusnya. Jadi makna daripada ahbabtuh, Allah itu ketika sudah cinta kepada seorang hamba, maksudnya bagaimana? Apakah Allah sebelumnya tidak cinta sama kita, kemudian gara-gara ibadah sunnah Allah cinta? Ini pertanyaan besar. Maksudnya adalah azhartu hubbi lahu ba'da taqarrubihi ilayya. Aku tampakkan cintaku kepada seorang hamba, diperlihatkan oleh Allah cintanya Allah kepada seorang hamba. Nah terus sebelum melaksanakan sunnah, apakah Allah sudah cinta pada kita? Allah sudah cinta. Oleh karenanya di sini disebutkan fa inna hubbahu ta'ala qadimun ghairu hadis. Cintana Allah subhanahu wa ta'ala dak kekulaban sampeyan nikah pun qadim, dahulu sudah. Allah itu memang cinta kepada hambanya, dan cintanya Allah itu sifatnya dahulu, tidak baru, hadis tidak. Akan tetapi ketika seorang hamba dikecakan istiqomah ibadah sunnah, maka cinta yang dari dulu Allah berikan kepada kita itu ditampakkan oleh Allah untuk kita. Pahami? Diperlihatkan cinta tersebut kepada kita. Dan sehingga kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih, maksudnya bagaimana? Ai kuntu hafidhu a'dha'ihi, aku yang akan menjaga seluruh anggota tubuh dari seorang hamba itu. Artinya selalu dapat bimbingan dari Allah men orang ini kecakan melaksanakan ibadah sunnah, karena sudah dapat cinta. Setiap gerak-gerik tubuhnya
mau melangkahkan kaki, menggerakkan tangan, menggerakkan pandangan, menggerakkan pendengaran, menggerakkan lisan, sejenak dalam perlindungan Gusti Allah, insyaallah aman. Wa hamiya ajraihi ayyataharraka bi ghairi ridai. Setuju hatinya, pergerakan hatinya, zahirnya semuanya itu dalam pengawasan Allah sekaligus perlindungan Gusti Allah. Agar apa? Agar seorang hamba itu tidak melakukan hal-hal yang keluar dari ridhonya Gusti Allah. Tertata ukur ini. Ngomongnya hati-hati. Sekiranya ngomong tidak di situ menyakiti perasaan orang, tidak menjatuhkan martabat orang, tidak menghinakan seseorang, bahkan tidak mengucapkan hal-hal yang mungkar. Ini dalam masalah lisan saja. Pandangannya dijaga oleh Allah supaya mandang sesuatu yang bermanfaat. Pendengarannya diperdengarkan sesuatu yang ada kaitannya dengan ridhonya Allah, dan seterusnya. Tangannya, kakinya, ini kalau sudah dapat cinta dari Gusti Allah. Wa ayyaskuna li ghairi ta'ati, dan orang tersebut akan dijaga oleh Allah dari diam yang memungkinkan untuk tidak taat kepada Allah. Paham maksudnya? Diam yang memungkinkan untuk tidak taat kepada Allah. Karena mungkin orang itu diam tapi maksiat. Mungkin orang ini nenang. Yaskun ini sukunul a'dha, itu berarti tidak ada pergerakan. Ya nenang. Tanang kata akuli mereka pada medem ko pengai pancen tangi de ngaji. So kuna tak ajen, dan itu yaskun maknanya sukunul a'dha. Diamnya saja menoreng nikapun oleh cinta dari Allah, itu sudah diarahkan oleh Allah untuk taat. Dermah tafakkur, mikir betapa indah di situ ciptaan Gusti Allah. Tangan di situ digunakan untuk menghitung jumlah wiridan. Kakinya juga menikmati nyamannya munajat kepada Allah. Seluruh anggota tubuh akan merasakan itu. Sehingga nenengah orang yang dicintai oleh Allah itu sudah berada dalam ridhonya Gusti Allah. Gara-gara elindungin, dibimbing sareng Gusti Allah. Ini masya Allah mater kita semua nggak oleh cinta dari Gusti Allah. Artinya Allah tampakkan cintanya kepada kita semua. Ada makna yang jauh lebih mudah untuk difaham daripada yang tadi. Wa huwa annahu la yasma'u illa dzikri. Maknanya orang tersebut yang sudah dapat cinta dari Allah itu tidak akan mendengarkan sesuatu kecuali zikiran kepadaku. Detik telinganya kau pengen nikah, ben pangeran itu sudah ditutup dari hal-hal selain zikir ke Allah. Tidak masuk sudah. Nyanyian-nyanyian yang mengandung maksiat, misalkan omongan-omongan yang mengandung maksiat, semuanya itu ditepis oleh pendengarannya. Pada orang ngocain akhlak, tidak apa-apa. Misalkan pada orang menghina, ada orang ngerasa tidak ada apa-apanya itu semua. Kenapa? Telinganya sudah sibuk untuk mendengarkan zikir kepada Gusti Allah. Siapa yang membuat semacam itu? Ya Allah. Gara-gara apa? Cintanya kita kepada Allah dengan melaksanakan ibadah sunnah, sehingga Allah membantu kita, membimbing kita untuk menjaga pendengaran kita. Wala yanzuru illa fi ajaibi malakuti. Pandangannya tidak akan dilihat, tidak akan digunakan untuk melihat kecuali kepada ajaibi malakutillah, keraton kerajaan Allah yang nampak di alam semesta, khususnya di bumi ini. Aceling kebesaran Allah,
betapa indahnya langit yang dipenuhi dengan bintang-bintang misalkan. Aceling dak lauk padang tasik. Ya Allah, betapa kebesaran ajunan Gusti. Lebat boleh pas beda ojen ke toron tik-tik bintian hujan. Pikir boleh, ya Allah, kebesaran ajunan dari ketinggian ribuan kaki hujan turun, airnya sekecil itu. Jadi pandangannya itu digunakan untuk hal-hal yang ta'alluqi, ada hubungan dengan Gusti Allah semua. Ini Masya Allah kalau sudah dapat cintanya Gusti Allah. Wala yataladzadu illa bitilawati kitabi. Kemudian dia tidak akan merasakan kelezatan kecuali dengan membaca kitabnya Gusti Allah. Allah ini kan hatinya sudah kena sudah. Atina pun ekending cinta na apa. Di rumah baca lihat HP mohna. Nyongo HP sengkala. Baca koran sengkah. Baca komik sengkah. Di rumah apanya mana? Hatinya tertarik pada Al-Quran. Ketika membaca Quran tersinggung oleh ayat-ayat azab, maka hatinya langsung menangis. Nyap-cap aing merebat beni ceil senyap-cap aing merebat nyap-cap ceplak ya Allah, langsung tergugah hatinya. Indahnya membaca Quran bagi orang-orang yang sudah dapat cinta. Mereka tersinggung oleh ayat rahmat, dia merasa bahagia dalam membaca Al-Quran. Ini Masya Allah, Masya Allah. Beda dengan kita yang sekarang. Kalau kita yang sekarang mentak ada nonton YouTube, Facebook dan seterusnya, itu tidak akan tergetar hatinya. Sing kejauh dari Al-Quran, baca Quran, wangel, matu kudu maca, ngeding Quran, di situ rasanya asing bacaan Quran. Itu gara-gara cinta yang begitu jauh dari hati kita. Wala ya'nisu illa bimunajati, tidak ada satu kenikmatan yang mendamaikan hati kecuali munajat kepada Gusti Allah. Munajat itu berbisik, tok kotok ke pengiran tengah-tengah malam, nyokon ke Gusti Allah, curhatan hati diserahkan semuanya kepada Allah. Ya Allah, abdina makin banyak utang Gusti, abdina makin sompok Gusti, abdina makin banyak masalah Gusti. Curhatnya ke pengiran tengah malam, itu menjadi kenikmatan besar. Jadi teman curhatnya itu Gusti Allah, gampang selesai masalahnya. Wong Allah yang di situ kunci dari segala masalah. Raja ngana pemenang beli ke pengiran pasti mari. Dan pas curhat berenang status mengatasnamakan Allah. Ya Allah, kepala saya sakit Gusti. Apa obatnya ini? Apa dosa saya? Berenang status HP. Ini munajatnya ke orang-orang apa ke pengiran aslinya? Kalau memang itu untuk Allah, salah alamat dia. Karena secara tidak langsung dia menunjukkan perbuatan buruk yang dimiliki Allah, padahal Allah tidak memiliki. Seolah-olah Allah itu keliru dalam mendidik kita. Beri musibah kepada kita yang tidak bersalah, anjan tibi itu sehingga orang kan mikir tinggal macam teh kena pengiran ke orang sitau mereka kan begitu kan. Maka awas hati-hati. Tengah dalam masalah status itu hati-hati. Itu curhatan. Curhat itu fokuskan kepada Gusti Allah. Tengah malam jaga coba. Tengah malam jaga. Nyokon tekak sekejap ya Allah. Tang odi macam ruwet Gusti. Wes selama rejelah. Dia melolo tak apa-apa dah. Sepenting nyambung ke Gusti Allah pertama. Matul ke pengiran. Itu saya pertama. Mari ini kayak tambahin curhatnya. Apa yang jadi problem hidupnya, apa keinginan kita, hajat kita, sampaikan semuanya. Dan orang yang sudah dapat cinta akan mudah itu semua. Kenapa? Itu adalah kenikmatan besar dalam hati.
wa la yamuddu yadahu illa bima fihi ridhoi wa la yamshi bi rijlihi illa fi taati. Tangannya, kakinya tidak akan melangkah, tidak akan bergerak kecuali menuju kepada ridhonya Gusti Allah. Intinya sejenak anggota tubuh itu akan dapat perlindungan dari Allah dari hal-hal yang keluar dari ridhonya Gusti Allah. Dikaman pun oleh cinta Allah pun mancar kaping olehi sejenak mancar sejenak kita, masyarakat kita, orang-orang tua kita yang berjuang untuk kita kaping oleh cinta dari Allah. Amin Allahumma amin. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillah.